آتنا في المصطفى صلاة جميع صلاة جميع الأولياء أشهد صليت جميع شيخنا معلمنا صلي له يا إمام زين الدين المريبري وعلى سنة اسمه الله روحي أبو بكر ستار أهل سنة دين إلى اسم الأبين إخوان أخوات جميع المسلمين والمسلمات الله الكريم تغشاهم بالرحمة والمغفرة فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وبه قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه بالدارين آمين. فصل بعبادة الصلاة قضاء sujud sahwi. Asal pada menyatakan salat abad di waktu sembahyang. Ananya dalam sembahyang ada dua sunnah, sunnah hayat, sunnah abad. Sunnah hayat bila ketinggalan tidak ada perintah apa-apa. Sunnah abad apabila ketinggalan diperintah dengan sujud. Muqtada sujud sahwi dan perintah sujud sahwi. Tusana sajadatan yang qabaila salamin, disunahkan dua kali sujud sahwi sebelum sedikit baca salam. In kazara sahwu, sekalipun di waktu salatnya beberapa kali lupa, tapi yang sunnah wa huma wa julusu bainahuma sujudi salati dan dua kali sujud sahwi itu dan duduk antara keduanya sama aja seperti sujud di waktu sembahyang. Diwajibatiha salasati, pada segala yang syarat sujudnya tiga yang wajib, mendabatiha as-sabiqati, dan segala sunnahnya di waktu sujud. Zikri seperti membaca tasbih. Ya, di waktu sujud antara dua sujud membaca doa. Sujud sahwi sama aja seperti sujud sembahyang. Sujudnya kemudian sunnah di dalamnya membaca bacaan tasbih. Setelah itu duduknya itu sama aja bacaannya seperti sembahyang, kemudian sujud lagi, sujud kedua. Ya la yaqulu bihim, ada satu riwayat bahwa tasbihnya di waktu dua kali sujud itu subhana man la yanamu wa la yashu. Wa la yakun bil haqqi, itu terbaik dengan keadaan di waktu orang sujud sahwi dengan bacaan subhanallah subhana man la yanamu wa la yashu. Watajibu niatul sujud sahwi, tapi dia sebelum sujud sahwi maka wajib niat sujud sahwi. Yaqsudahu, ia meniatkan an sahwi inda syur'ihi fihi, dari sebab lupa ketika memasuki sebelum mengerjakan sujud sahwi.
Litarki ba'din wahidin min abadin walau amdan. Sebabnya karena meninggalkan sebahagian satu daripada sunat abad. Sekalipun meninggalkannya bersengaja, maka sujud sahwi sebelum salam. Dan niatlah ya apa yang ditinggalkan itu. In sajada litarki ghairi ba'din aliman amidan batalat salatuhu. Jika seseorang sujud sahwi karena meninggalkan lain pada sunat abad, tahu bahwa itu tidak boleh sujud sahwi, dan tahu aja dia bersengaja mengerja, niscaya batal sembahyangnya. Sebab ia menambahi daripada sembahyang. Jadi menambahi sujud terjadinya kita, menambahi rukun sembahyang batal. Kalau ini sujud sahwi ada alasan ketinggalannya itu. Wa tasyahhudu awalin al-wajibi minhu bi tasyahhudil akhir ba'dahu walau kalimatan wa qu'uduhu. Contohnya seperti membaca tasyahud awal yang hukumnya wajib padanya pada tasyahud akhir, ketinggalan padahal sunat abad tuh jadi sujud sahwi. Tahu sebahagiannya ulama kalau satu kalimah. Tasyahud akhir memang wajibnya itu dibaca di tasyahud awal sunat abad. Tahiyatul barakatuh salatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu wajib di tasyahud akhir sampai situ. Tasyahud awal itu hukumnya sunat abad. Tinggal sekalinya kalau bisa salawat, asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kalau bisa salawat maka tetap sujud sahwi. Karena ia seperti satu paket. Kalau ditinggal satu akan jadi seluruhnya rusak. Kalau kalimatan sekalipun satu kalimah tinggal bersengaja. Dan duduk tahiyat awal itu termasuk sunat abad. As-suratu tarki wahda qiyam yaqulun bi alla yuhsinahu. Adapun contoh meninggalkannya duduk seperti langsung berdiri di waktu ia kunut. Berdiri di waktu kunut ia tidak memperbaiki akan keduanya. Kunut berdirinya waktu kunut asalnya tidak, kemudian baca doa kunut berdirinya itu masuknya juga seperti duduk tahiyat awal. Tinggalannya sama itu. Artinya di dalam perintah sujud sahwi sana ya kifa biqadrihima, karena disunahkan bahwa ia duduk dan ia berhenti dengan sekadar keduanya. Jika tarka ahadahuma, yang meninggalkan ia akan salah satu keadaan saja maka diperintah sujud sahwi. Ayat awal bacaannya dan duduknya, kunut berdirinya dan bacaannya masuknya itu sunat abad.
Qunut ratibin ay ba'dahu qunut subhi, dan qunut ratibah. Qunut makna dalam perintah tersusun di waktu salat, tidak ada sebab yang lain kada. Ba'dahu sebahagian qunut. Wa qunut subhi, salat yang diperintah di waktu salat membacanya itu seperti qunut subuh. Witrun nisbi Ramadan, qunut subhi wa witri nisbi Ramadan, dan baca qunut di waktu salat witir sudah berlalu separuh bulan Ramadan. Duna qunutil nazilati, tidak termasuk saudara Abad membaca qunut nazilati sebab ada terjadi sesuatu di alam semesta. Hari Jumat orang tanya baca qunut karena mendoakan kaum muslimin. Tertinggal sangatnya qunut itu ada disuruh sujud sahwi. Karena itu bukan qunut ratibah tapi qunut nazilah ngarannya. Artinya hanya yang diperintah sujud sahwi, sujud qunut yang terhubung kepada sembahyang, bukan terhubung kepada yang lain. Qiyamuhu, dan berdirinya qunut termasuk sunnah Abad. Yasjudu tariqal qunuti tab'an li imamil Hanafi. Al-iqtidahi bi subhin bi musalla sunnatiha law jahi bihim. Sujudlah orang yang meninggalkan qunut di waktu ia mengikut imamnya mazhabnya Hanafi. Ya Hanafi kada qunut. Kalau karena ia mengikutnya pada sembahyang subuh dengan salat di musalla yang sunat membaca qunut. Kalau aja bihima atas kawal yang rajih bihima pada keduanya. Rata-rata yang salat qunut itu negerinya tertentu seperti Indonesia tambah qunut. Tahu Mesir qunut itu mazhab Syafi'i di Mesir. Abu Hanifah tak ada qunut. Tahu Hambali Makkah Madinah rata-rata kada qunut. Ada Maliki. Nah, bagaimana orang yang ikut imam orang kada qunut? Sunnah sujud sahwi kalau kada dibacanya. Tetapi kalau dia kada mengerja sujud sahwi, dia harus bertaklid pada imamnya Maliki. Jadi waktu di Mekah di Madinah kita wudunya wudu Maliki, salatnya pun salat Maliki. Salat Maliki sunnah, kada berqiyam tangan, tapi tidak mengatakan orang berqiyam itu salah. Boleh jadi kita berqiyam tangan kita.
karena negerinya masalahnya masjidnya ada kunut, jadi nggak ada perlu sujud sahwi, taklid aja. Salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam awal kunuti, dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesudah baca tasyahud awal dan sesudah kunut. Hukumnya sunat aja, sunat abad. Ayat awal sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kunut sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Sunat aja itu. Asok sunat abad. Allahumma hadina biman hadait, kada usah diawali salawat, langsung aja karena diperintah membaca doa kunut, kan baca salawat, tapi di akhirnya ditambah salawat. Menyaringkan bacaan kunutnya sebahagian karena makna munajat. Nah, itu. Jadi kalau makna doa lo dinyaringkan, tamadina itu doa, hafina doa, barik lana, wakina, itu doa juga. Syarama qadaita, syarama qadaita. Apa yang kata itu munajat, maka lalu di situ ada doa itu bermunajat Allah Taala lalu bagamat kada banyaring. Nah, apabila kita mengambil salawat itu kada doa, maka bagamatlah kita baca. Di situlah lalu nang bagamatnya sampai akhir bagamat munajat pada Allah. Ujungnya sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam rafiqir rahmatullahi rahimin. Ya munajat aja itu. Apabila kita mengambil bahwa salawatnya itu adalah doa. Nah lalu kayak Allahumma hdina fi man hadaita wa afina fi man afaita. Salawatnya lalu dinyaringkan sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Nang belakangnya jangan lagi nyaring. Berarti kita mengambil kaul bahwa salawat adalah doa dinyaringkan. Salah kita yang penting berilmu dan umpatan aja. Artinya apabila kita bagamat salawatnya berarti kita kadang ikut kaul memadahkan doa. Apabila kita menyaringkan berarti ikut kaul yang memadahkan bahwa salawat itu adalah doa. Nah itu tadi. Tapi ini khusus bicaranya di waktu baca doa kunut. Salatu ala ali, salatu ala alin, dan salawat atas alin, wa ala alihi dah. Mas'ali ala Sayyidina Muhammadin, ala Sayyidina Muhammadin kama salaita ala wa ala alihi ini, kama salaita kan Ibrahim dah, Ibrahimiyah salawatnya. Ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi itu masuk juga, itu sunnah aja. Sunnah abad, tinggal wa ala alihi sah sembahyangnya. Kalau bang tertinggal baca wa ala alihi kada sah sembahyang, itu lain. Terlalu memegahkan diri aja orang jadi Habib. Wala alihi keluarga Rasulullah, ahlul baitnya. Itu sunnah aja hukumnya baca. Tapi tahiyat akhir, tahiyat awal kada diperintah. Tertinggal soalnya di tahiyat akhir. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Allahu Akbar. Salat tarawih deh, ada sah salat tarawihnya. Ada masalah.
Tapi disuruh di akhirnya sujud sahwi. Tarawih harus disempurnakan, tambahi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya Allahu Akbar. Pulang tadi paling ringkas bacaannya ada sampai membaca salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu ala sayyidina Ibrahim. Nah itu tak panjang, masalah tarawih karena banyak, hendak meringkaskan boleh aja sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi harus bertambah wa ala ali. Hanya kada bertambah harus sujud sahwi. Tidak ada tarawih itu tahiyat awal. Karena dia dua rakaat, satu tarawih 2 rakaat langsung tahiyat akhir. Tidak ada tahiyat awal dulu, ada. Walaupun orang salat tarawihnya misalnya dihimpunnya, tapi kalau ada riwayat dihimpun dua-dua. Salat tasbihnya 4. Pada rakaat sekali salam tidak ada juga tahiyat awal. Kunutin dan di waktu kunut. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam wa ala alihi. Suratu sujud li tarki sadi ala ali bi tashdid akhir inta yatayaqqan tarku imamihi laha ba'da an salama imamuhu qabla an yusallimna. Contoh orang yang sujud sahwi karena ketinggalan membaca ala ali sayyidina Muhammad tasyahud akhir, jika ia yakin kan ketinggalan imamnya baginya membaca ala ali sesudah bahwa imamnya salam, ya belum lagi salam. Wa dia ba'da salama atau udah salamnya aqrar faslu dan hampir perceraiannya. Hanya jembe salam keingatan tadi kan kita baca wala ali maka sujudlah sahwi. Walaupun sudah salam. Sumiyar hadhi sunan ab'adan qurbiha bil jambi bi sujudi min arkan. Dinamai ini segala yang sunnah dan ab'ad karena hampirnya ditambah disuruh sujud sahwi. Sajang sujud itu termasuk kayak rukun sembahyang. Sehingga nanti abad. Sunnahnya itu sangat nilai hukum sangat kuat dia. Tertinggal sujud sahwi. Tapi apabila tertinggal sujud sahwi, sah sembahyangnya cuma kurang sempurna, tapi tertinggal sunat ayat sah sembahyang dan tidak ada kurang. Oleh syakil bihi fitarki ba'di mimma marra dan karena ragu pada meninggalkan sebahagian sesuatu yang sudah lewat dibicarakan. Ayanun yang telah nyata sudah dijelaskan. Kalau kunut al-fa'alahu dan al-asla ada mufi'lihi. Adakah sudah diperbuatnya? Karena ragu-ragu apa kunut tadi apa kada. Ragu-ragu ulang tadi maka disuruhlah juga sebelum salam sujud sahwi. Karena hukum ragu itu sama seperti dan al-asla asalnya ada mufi'lihi ketiadaan memperbuatnya. Dan bila asal orang ragu, apa asal orang ragu jadi ragu, berarti ia baru memperbuat, maka itu timbul ragu. Kalau sudah memperbuat tidak ada ragu.
timbul ragu karena belum, lalu dihukumkan seperti kada membaca. Sujud sahwi lah di akhir daripada salatnya. Kalau ia salat sendiri, kalau salat berimam kan perlu lihat imam aja. Kalau nasiya munfaridun imam ba'dan tasyahudi awalin aw qunutin talabasa bi fardin min kamil aw sujud lam yajud lahu al-'audu ilaihi. In adalahu ba'da intisabin aw dhajabatu amidan aliman tahrim batal salat biqat'i fardhan li naqlin. Jika lupa seseorang atau lupa seorang imam, kan sebahagian hukum yang sunat abad. Sunat abad seperti baca tasyahud awal atau baca qunut lupa dan telah memperbuat ia dengan satu nang fardu, seumpama ia sudah berdiri atau ia sudah sujud. Duduklah seseorang di tahiyatnya rakaat kedua, seharusnya kan ia membaca tahiyat awal, lupa kan dan baca langsung berdiri. Kalau basah sudah dia memperbuat nang fardu, berdiri ini. Orang tadi lupa membaca qunut, orangnya sudah dalam keadaan sujud, Allahu Akbar, sujudlah ia. Bagaimana hukum sedangkan ia jadi imam atau ia salat sendiri? Di waktu makmum beritahu, kadang-kadang ngaran di telinga, ada mendengar orang jadi imam, lam yajud lahul 'audu, niscaya kada boleh baginya mau ulang kembali, kada boleh berulang. Orang yang sudah berdiri, teruskan berdiri. Orang yang sudah sujud, teruskan sujud. Tidak boleh berbalik. Sudah berdiri, sudah orang lihat. Ya bismillah, sudah Fatihah. Kalau berduduk, dia baca tahiyat awal. Ada boleh tak? Yang tinggalan qunut, sujud sudah. Baca tasbih, subhanallah, ada boleh. Teruskan aja. Lain ada jika ia kembali, sekalinya keingatan tadi tertinggal qunut, orangnya sudah sujud, berbulik berdiri sekalinya. Ba'da intisabin aw jabhatihi, orang yang ketinggalan tahiyat awal sudah caget dah, orang yang ketinggalan qunut sudah meletakkan dahinya di tempat sujud. Amin dan bersengaja berbuliknya itu karena supan dengan orang banyak nang di belakangnya, aliman tahu aja bitahlimihi. Ada boleh berbulik batalat salatuhun, saya sembahyangnya batal. Lekat ihbar dan nafyan, karena hukumnya ia memutuskan rukun sembahyang. Karena untuk memperbuat sunat, rukun sembahyang sujud itu rukun sembahyang sudah berdiri tegak, jadi betul rukun sembahyang diputus dengan mengerja sunat. Batal karena terputus susunan ratibahnya. Wajib tertib. Lain ada lo jahilan tarhimi, tidak batal sembahyangnya jika ia kembali, tapi dasar orang kada tahu di apa. Cuma kada ada lagi orang jadi imam paksa, kada batal sembahyang karena kada tahu dihukum dia ulangnya sekalinya. Bisa baca Quran hukum dia tahu juga, jahilan. Ada batal sembahyangnya, memang kada tahu, makmumnya juga kada tahu juga, sebadataan sama pada kada tahu. Itu kada ada hukum batal sembahyang. Jikalau makmum tahu, maka wajib makmum maju ganti imam. Imam nang berbulik nang jahil tadi walaupun inya kada batal, si makmum nang tahu tu mengatakan batal. Ya, majulah jadi imam. Jadi si imam tadi bermundur pulang jadi makmum. Karenanya salah kerja. Ada yang batal sembahyang. Nangkan jahil tadi kada tahunya kada batal. Nang aliman itu nang maju. Naruskan sembahyangnya.
In kana mukhalitan lantab. Karena aja mimma yakhfa 'ala al-awam. Sekalipun adalah masalah ini telah terjadi di dalam kehidupan kita, karena hukum ini tidak diketahui oleh orang awam. Syarat sembahyang syaratnya mengetahui, orang tahu rukun sembahyang, dia bagus bacaan sah sembahyangnya, walaupun orangnya jahil, orang awam mengarannya. Akadnya nasiyan fiha pada tabdulu li uzrihi, seperti itu juga orang lupa. Nah, bahasanya seharusnya jangan lagi babulik, teruskan aja sekalinya babulik biasa. Lupa, maka kada batal karena ujur lupanya. Ya jumul auli inda ta'alumi atau tazakuri, wajiblah kepada orang itu kembali di waktu sudah belajar, tahu di waktu ia diperingati. Kembali meneruskan ketiga kunut sudah sujud terus sembahyangnya, jangan babulik ke kunut berdiri basah imam karena imam sudah sujud walaupun makmum sebenarnya baca subhanallah, karena imam sudah berada di waktu sujud, ada boleh si imam ikut makmum peringatannya itu, kecuali imamnya lupa juga karena apakah ikut dia kan makmum. Imam untuk diikut, bukan ikut makmum. Makmum hanya memperingatkan, tapi tidak memutuskan untuk harus seperti ini, tidak. Makmumnya peringatannya lupa, teruskan aja. Kalau jadi imam, makmumnya ikut aja dia. Makmum, maka dari itu tadi, kalau imamnya memang tidak bisa apa-apa, maka makmum yang mengetahui itu maju, imam itulah bermundur. Sehingga di situ lalu hukum kada ada lagi batal. Lakin yasjudu lisahwi li ziyadati qu'udin aw i'tidal bi ghairi mahallihi. Lain ada makmuman fala tabtulu salatuhu. Ini antasaba sajada wahdahu sahwan bal alaihi an-nasi audun li mutabdil imam. Tapi sujud sahwi karena orang tadi menambahi duduk, sujud sahwi yang jadinya, atau menambahi berdiri pada ketika tempatnya. Tidak, jika kembali si makmum, imam meneruskan sembahyang sujud, makmum lalu tinggal baca doa kunut salahnya sorangan, fala tabtulu salatuhu kada batal salat makmum. Jantan sabak apabila sudah ia berdiri betul, atau saja wahdah atau sujud sorangan sudah, harusnya baca sujud sahwi sekali makmum sujud sorangan, babulik pulang ia berdiri mengikuti imam, adanya lupa atau memang kada tahu. Kalau tabtulu ada masalah makmum, karena makmum tidak ada hak untuk memperbuat sesuatu yang perlu diikut tuh kada ia mengikut. Jadi tidak ada batal sahwan karena lupa bal alaihi, bahkan wajib kepada makmum yang lupa audun babulik wujub mutabid imam, karena wajib mengikut imam. Kalau makmum tugasnya mengikut aja. Ilam ya'ud, kalau makmum tuh kada babulik mengikuti imam baca kunutnya sudah sujud batal salatuhu, saya batal sembahyangnya. Ilam yaufi barakatuhu, apabila tidak berniat ia akan salatnya sendiri, ada lagi mengikut imamnya. Salat sendiri niatnya sah sembahyang, namanya masih mengikut imam batal sembahyang. Buktinya apa? Karena ia kada mengikut imam sudah baca kunut, ya sujud berdahulu itu. Hanya membarakah boleh aja. Amma idza ta'amada dzalika fala yasmul hawlu bal yusalluhu kama idza raka'a mathalan qabla imamihi. Adapun apabila seseorang bersengaja memperbuat itu, pada wajiblah akan dia oleh mau langkah pada imam, tapi disunahkan baginya sebagaimana apabila ia sudah rukuk umpamanya qabla imamihi, sebelum imamnya,
Kalau lam ya'lam sahihata kama lam ya'ud kama qala al-Baghawi. Kalau tidak mengetahui orang lupa itu sehingga berdiri imamnya saya akan disuruh kembali. Kalau Al-Baghawi berkata Imam Baghawi yuhsam maqarahu qabla qiyamihi, tapi kada dihitung rakaat itu yang dibaca sebelum berdirinya. Tapi Syekh Zakasi saya Nabi Syekh misal menjadi gaya mana saja sahwan jahlan wa imam fi qunut la yuqtadu lahu bima fa'al fazimu audu li i'tidali. Ma'mum maknanya tidak ada permasalahan ma'mum itu. Apabila memperakah selesai, apabila anak mengikut imam juga, maka rakaat itu kan dihitung. Imam assalamualaikum tambah 1 rakaat selesai. Artinya tergantung pengalaman atau ilmu si ma'mum ikut imam. Tidak ada tuntutan makmum ini kan ikut. Kalau Syekhuna bin Syarif bin Lahad itu aja panjang bicaranya. Wallahu a'lam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa'alim ma'lam tan'alim nabiyya ba'na sir'in man tafawna bih sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.